Kristen masih ada di bumi? Tidak ada. Ya nggak ada lah Bang, karena Ya nggak ada. Berarti Ya. tanpa Anda bertanya pun Anda seharusnya sudah tahu, karena tidak mungkin itu tertulis secara terang-terangan di kitab saudara. Permasalahannya sekarang adalah akal yang kita pakai. bukan Kalau begitu Bang. Kan Dengarkan Anda dulu mulai- Bang, kan belum dijelaskan Bang Yuma. Dengar dulu lah, selesai dulu lah. Kesimpulannya tidak ada tertulis secara terang Yudas yang disalibkan. Tapi apakah permasalahan sudah selesai? Karena tidak ada Yudas tertulis. Apakah berarti itu bukan Yudas? Bukan Gini berarti. Bang. Yes. Oke. Ayo. Jadi gini Bang. Artinya Abang mengakui memang secara tertulis nggak ada itu loh Bang. Tidak akan Itu dulu. mungkin ada tertulis Ya sudah. nyata Ya di sudah, berarti situ, memang tidak ada. karena Kristen ini adalah suatu kepercayaan yang dibangun untuk menyembah Yesus karena dia mati disalib. Kalau ada Yudas disalib, itu sama halnya kuburan buat Kristen. Makanya banyak Injil-Injil lain ditolak. Makanya kitab Anda selalu direvisi. Karena tujuan sebenarnya adalah Yesus ingin dituhankan. Kalau Yudas disalibkan di kitab saudara, itu mustahil. Tapi apakah Oke. selesai sampai di situ? Berarti bukan Yudas. Karena tidak ada Oke. tertulis. Udah Bang. Silakan. Oke. Jadi Abang dengan secara jelas menyatakan memang tidak tertulis ya Bang ya. Tidak Dengan tertulis adanya secara Kristen, eksplisit ya. dengan adanya Kristen, maka itu tidak mungkin ada Yudas disalib tertulis. Ya maksud saya nggak usah muter-muter, tinggal bilang aja ada atau tidak, kan gitu. Tidak ada ya Anda Bang yang ya? tidak paham, tidak ada. Nggak ada. Silakan. Ya, oke. Nah, terus Nah, tapi di kitab kami itu jelas ditulis. Jadi Anda mau bilang bahwa Oke. kitab kami bohong gitu ya kan? Oke, sekarang giliran Iya. saya akui itu Bang. Anda belum tamat belajar, saya udah selesai Ulang aja lah baca kau, itu. One. Oke, mengenai ASL. Yesus disalib, menyerahkan nyawanya, minum asam, anggur asam, selesai, maka matilah. Ada, saya hafal dalilnya, saya tahu, saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah Yesus. Menurut Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Pertanyaannya, Anda mengutip dari mana Bang? di dalam kitab Lukas 24:44. Nah, Anda cuma comot satu ayat, sedangkan puluhan ayat lain mengatakan Yesus Yang disalib dulu. Bang. Ya, kali bicara mau Diselesaikan dulu. Al-Hidayat. Oten. Bicara mau Kafir Al-Hidayat. ini diselesaikan dulu. Al-Hidayat bangkali Diselesaikan dulu. bicaramu. One ASL, kamu Al-Hidayat kau. Apa sih? Diselesaikan dulu nih si Ya oke, kafir ini. Silakan Bang. Di dalam Matius 26 nomor 24, kalau Anda gengsi menggunakan Lukas, apa yang dikatakan Yesus di sana? Di dalam Matius 26 itu. Anda coba baca. Jangan saya yang Saya baca. nggak pegang HP satu lagi Bang. ini. Bisa Oke. disampaikan aja Bang. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Menurut saudara, ketika Yesus mengatakan ini, buku Yohanes sudah dicatat, buku Matius sudah dicatat, buku Lukas sudah dicatat, Markus sudah dicatat, sudah ditulis, surah-surah Paulus sudah ditulis atau belum? Itu di Injil apa Bang? Matius 26. Markus sudah Bang. Pada saat Yesus berkata, Markus sudah ada kitabnya? Ya kan Abang tahu sendiri, Markus itu kan memang mencatat 20 tahun kemudian. Nah, ini pertanyaan saya, pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah buku-buku kanonik ini sudah ada tertulis? Sama aja Bang, waktu Allah menciptakan ngomong kepada kepada Muhammad juga Al-Quran belum ada Bang, nggak gitu cara mainnya Bang. Loh, Yesus mengatakan sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, adanya di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Ya udah, bagus. Berarti kepergiannya sesuai dengan yang tertulis di perjanjian lama.
Nah, tunjukkan di dalam perjanjian lama Yesus pergi dengan cara menjadi korban pembunuhan. Tunjukkan. Yesus itu Maksud bukan Yesus- pergi dengan perjanjian lama, tapi Maksudnya Yesus, Yesus itu pergi pergi. dengan perjanjian baru. Kan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah Kenapa lebih kamu baik balik bagi ke orang Fatima? itu sekiranya ia Kamu tidak mengatakan dilahirkan. perjanjian lama, sementara Kan Yesus gitu. itu pergi dengan perjanjian baru. Berarti Yesus sedang merujuk kepergiannya yang tertulis di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru dia pergi. Makanya di dalam Lukas dia mengatakan memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kan kena kan? Kalau Iya. dia menggenapi, Iya, Dok. Terus Anda mencoba untuk membantah Yesus harus ada namanya tersalib. Padahal di perjanjian lama tidak ada nama Yesus, Yudas pun tak ada. Yang mengatakan Yesus tersalib kan perjanjian hanya lama. perjanjian baru. kalau di perjanjian Sementara Yesus mengatakan kepergiannya itu di perjanjian lama. nggak ada Yesus itu di perjanjian lama dia pergi. Ayo. Tapi dia menggenapi dia perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia menggenapi perjanjian lama dan menggenapi perjanjian baru. Yesus mengatakan kok anak manusia memang akan pergi, memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis dengan dia, tentang dia. Oke. Ya Bang, sebentar Bang. Yang Bang menulis jual tentang beli dia aku, siapa? boleh aku coba? dulu Bang? Jadi gini Bang, tadi kan saya cuma minta ada nggak yang tertulis kata Abang, akhirnya setelah muter-muter akhirnya Anda ngomong emang tidak ada. Alasannya kalau ada nanti Kristen habis begitu kan. Tetapi di Alkitab kami ditulis di keempat Injil itu tadi ayat-ayatnya udah saya sebutkan, itu memang Yesus mati disalib ya kan. Terus Anda mau bilang bahwa kitab kami ini bohong, begitu kan? Tapi Anda mengambil dari Lukas tadi bahwa aku harus menggenapi apa yang terus dalam hukum Taurat itu dari kitab kami. Artinya Anda double standar, Bang. Oke. Cuma Jadi begini. cuma mengambil Begini. bagian-bagian yang mendukung narasi, sedangkan Begini, yang jelas-jelas saudara. ditulis bahwa Yesus itu disalib, Anda nggak mau terima. Begini Itu namanya saudara. double standar, Bang. Begini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Yesus disalib itu harta karun milik Kristen. Kami nggak mau ganggu gugat itu. Silakan. Yesus disalib menurut Kristen. Yes, kita tepuk tangan. Bukan cuma Kristen, Bang. Yahudi pun mengakuinya. Oke, silakan dengan Yahudi. Ahli Silakan. sejarah mengakui. Dengerin dulu, Oke, William dengan Banyuwa yang ahli bicara. sejarah juga. Oke, silakan. Oke, yes. Oke, ahli sejarah, ahli nujum, ahli santet, orang Yahudi, orang Parisi, mahkamah agama, semua. Iblis, setan, popo, parakang, satu tim dengan kalian. Mengatakan Yesus kenapa yang lagi disalibkan. bicara Ulang semua lagi, semua? tepuk tangan lagi buat kalian. Saya bantu. Tolong tunjukkan Terima kasih. di mana dalilnya Tuhan langsung yang mengatakan Yesus yang disalib. Silakan. Silakan, karena Tuhan mengatakan 6 kekejian, 7 perkara yang dibenci. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Orang yang benar akan aku jaga, aku selamatkan untuk selama-lamanya. Itu Tuhan saya mengatakan itu. Silakan Anda berkongkok-kongkok dengan makhluk yang seperti apapun modelnya. Tapi tolong, Oke. satu ayat Kalau- saja. Tuhan kalau kamu- mengatakan mengizinkan pembunuhan terhadap hambanya yang suci untuk dijadikan tumbal demi dosa-dosa iblis dan pengikutnya. Silakan. Yesaya 53, Bang. Yesaya 53 itu bercerita tentang Yesaya 1. Yesaya 53 itu cakupan dari Yesaya 1. Tidak bisa kemana-mana. Kok jadi Yesaya 1? Yesaya 53 itu bicara tentang Mesias, Bang. Sekarang Mesias kita itu mati, coba. Bang. Mudah-mudahan Anda ini orang pernah belajar. Saya bacakan Yesaya 1. Ya. Ketika Nabi Yesaya kemudian menceritakan penglihatannya, dikatakan,
penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam hal zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Ada enggak diceritakan tentang zaman Yesus, Maria, Yusuf? Itu penglihatan terjadi pada zaman itu, Bang. Tetapi itu kan nubuatan, namanya nabi, Bang. Nabi itu bagian yang dia kerjakan adalah nubuatan. Ini kitab Bang. Yesaya menurut penglihatan yang punya kitab itu membahas zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Namanya nubuatan itu ya ke depan, Bang. Iya, apa Anda pikir pada saat Yesaya ini melihat penglihatan itu sudah zaman Yotam, itu sudah zaman Ahaz, itu sudah zaman Hizkia, itu zaman raja-raja Yehuda? Belum. Ini Bang, nubuatan gini, tentang Yerusalem dan Yehuda. Masuk enggak di situ Kristen? Saya nggak sedang ngomongin Kristen juga tentang itu. Loh, katanya Yesaya untuk Kristen. Coba Yesaya 53. Coba Yesaya 53. Coba. Gini, Bang. Saya bacakan, Bang. Saya bacakan Yesaya 53. Iya, Saya bantu, oke. saya bantu. Ya, monggo. Dikatakan begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Kita ini siapa? Bangsa Israel. Ada nggak Kristen itu orang Roma Yunani? Enggak. Berarti kita di sini nggak ada Kristen kan? Iya, memang belum ada lah, Bang. Abad 7 kok. Lalu apa Sebelum hubungannya Masehi. Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Kalau ini bukan Kristen. Bang, tadi kan Abang yang bilang mana dasarnya bahwa Tuhan menyuruh orang untuk mati menebus orang lain, kan itu Abang tanya. Nah, Di mana? Di data nomor berapa? Di data nomor berapa di sini mati menebus dosa di Yesaya 53? Tunjukkan di nomor berapa? Ya. Nomor 11? Nomor 8? Silakan. Sabar, Bang ya. Saya cari HP dulu ya. Ngaco aja. Juma, kalau kenakan pembicaraan, mau Bang. kamu balikkan dokter banyak, 1A, 1B, 3B, 4. Nah, itu kau larikan. Sabar. Gini, Bang. Oh, dia diam dulu, Ya. Pak. Gini ya, Silakan. Bang. Ya. Tadi kan Abang bilang bahwa mana datanya. Nah, ternyata di sini di Yesaya 53 ada bahwa ada seseorang yang menderita dari kesalahan orang lain, Bang. Di mana itu Nih, tertulis? saya baca ya Yesaya Ya, 53. silakan. Ia dihina dan dihindari orang, mulai dari ayat 3 ya, Bang. Seorang yang penuh kesabaran dan Kenapa biasa nggak dimulai memberi- ayat 2-nya, Bang? Oke, boleh. Sebagai Ya. taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, Bang, oleh karena pemberontakan, oleh karena kesalahan kita kan. Tapi dia tertikam karena pemberontakan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Nah, ini kan Kita itu siapa? ya kesalahan manusia lah. Bang. Ganjaran yang mendatang keselamatan bagi Ya, kita kita itu ditimpakan siapa, kepadanya. Bang? Masuk ndak Roma Yunani di situ? Loh, kan Abang nggak bicara tentang ya ini lagi dijawab, Bang. Iya, kita di situ Ya. untuk siapa? Untuk Kristen. Loh, kan Abang tadi tanya konsep tentang seseorang yang menebus ataupun menanggung kesalahan orang lain, ada nggak? Nah, ini saya baca ada. Kan Anda saya bilang bahwa di perjanjian lama ini itu tidak ada. tidak ada. Ini tidak bukan ada konsep untuk segini. Ternyata ini bukan Yesaya 53 untuk itu Yesus. ada. Ini bukan Iya. untuk Yesus, Bang. Oke, Abang bilang nggak bukan untuk Yesus ya?
Oke. Karena Anda berani tidak Anda mengatakan bahwa kata kita ini untuk Romawi Yunani? Enggak, memang bukan enggak. Nah, memang bukan kan? Berarti ini bukan Yesus. Oke, sabar. Sabar dulu, Bang. Yesus Sabar dulu. Yesus mati untuk Romawi Yunani, betul? Semua manusia, Bang. Di sini Yesaya 53 kata kita untuk siapa? Sebentar dulu, Bang. Saya jelasin ya, Bang. Pelan-pelan. Jawab dulu atuh, jangan lompat-lompat. Al-Hidayah. Ini Yesaya kata kita untuk orang-orang Bani Israel Oke. yang sedang dalam pembuangan. Sedangkan sebentar. Yesus mati Sabar, untuk sabar. Roma Yunani. Oke. Kata kita ini untuk Romawi Yunani, bukan katanya. Lalu, Oke, sebentar Bang. Gini, tapi kan tadi jelas ya bahwa ini ada konsep seperti itu sebenarnya. Seseorang yang menebus orang lain, ada konsepnya kan? ini sedang menceritakan apa yang saya katakan tadi di Yesaya 51, di Yesaya 1. Anda tidak percaya. Gini Bang. Ini berbicara, saya berbicara dulu, jangan begini-begini terus tapi kosong. Ini Yesaya sedang membicarakan tentang penglihatannya terkait dengan Yehuda dan Yerusalem. Penderitaan yang akan dialami oleh Yehuda, penderitaan yang akan dialami oleh Yerusalem. Dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hezekia, dalam masa raja-raja Yehuda. Sedangkan Yesus tidak pernah jadi raja Yehuda. Berarti Yesaya ini tidak sedang menceritakan tentang Yesus. Ini jelas ini. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Tuhan Israel, dan berpaling membelakangi dia. Ini untuk mereka Bani Israel. Saya langsung ke Yesaya 52 supaya Anda tahu. Jangan Anda mengatakan bahwasanya itu untuk Kristen, untuk kita. Itu tak ada Yesaya 53 itu. Ini untuk mereka Bani Israel. Kristen, Bang. Lalu untuk siapa? Saya cuma bilang menunjukkan, kan tadi Abang tanya, ya kan, bahwa di mana ada konsep seperti itu. Nah, saya tunjukin ini ada konsep. Saya nggak bilang ini buat tidak Kristen, berbicara Bang. Yesaya 53 tunjukkan kemudian ada orang Yahudi yang mati untuk Yehuda dan Yerusalem. Tunjukkan di masa Azam, di masa Hosea, di masa Hezekia, di masa raja-raja Yehuda. Siapa orang yang mati menebus dosa-dosa mereka? Ada. Yang ada cuma sapi. Oke, saya jelasin. Tidak ya, ada Bang. orang, Bang. Jadi ini Yesaya 53 tidak sedang berbicara mengenai satu oknum yang kemudian menjadi manusia, yang dijadikan sebagai manusia. Ini berbicara mengenai bangsa, yaitu bangsa Israel. Coba dikatakan Yesaya 52. Loh kok tertawa? Bang, coba tanya Nandar lah Bang. Kok tanya Nandar? Nandar aja udah buat video bahwa itu Mesias Bang. Kalau ini Mesias, Coba, ini Targum untuk Bani Yonatan, Israel, bangsa Targum. Yehuda, bangsa Yerusalem, bangsa Israel. Kan saya sudah mengatakan tadi, kalau ini pun dikatakan sebagai Mesias, tidak akan sampai kepada level penebusan dosa. Oke? Tidak akan sampai ke sana. Ya, Coba Anda artinya- lihat di dalam Yesaya 52. Sabar dulu. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini untuk Yesus. Ini untuk Kristen. Ini. Kebaskanlah debu dari... Bang dari tadi. Lah, kalau bukan untuk Kristen, berarti Yesus tidak diceritakan di dalam Yesaya 53. Itu adalah bercerita tentang ruang lingkup penderitaan yang dialami oleh Bani Israel.
Tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi abang percaya ini untuk Israel. Yes. Yesaya 53 ini ini kan Mesias, Bang. Mesias itu datang untuk Bani Israel. Siapapun oknumnya itu bercerita tentang mereka. Loh, Yang diceritakan itu adalah oknum yang hidup di zaman ini, Bang. Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Jadi gini, Bang, tadi abang bilang bahwa yang dimaksud Yesaya 53 itu atau bangsa Israel. Terus saya tabrakin sama pernyataan Nandar. Nandar bilang bukan bangsa Israel. Menurut Targum Yonatan ini adalah tentang Mesias. Itu Yonatan. Itu Targum Yonatan yang mengatakan itu tentang Mesias. Dan Yes. kalaupun itu dipaksakan Mesias, Mesiasnya untuk Bani Israel. Oke, ini, Bang. Berarti bukan Mesias untuk sama Kristen. Al-Masih sama nggak, Bang? Kenapa? Mesias sama Al-Masih sama nggak, Bang? Sama. Ya Orang yang sudah. diurapin, orang yang ditahirkan. Permasalahannya Ya sudah. Al-Masih yang itu sudah? siapa, Bang? Al-Masih itu siapa, Bang? Al-Masih menurut kami itu Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, selesai. Mesias itu yang berarti melatar belakangi. Dengar, Mesias dengar, itu dengar. berarti Wahai Isa Al-Masih. penganut ajaran pembinasa keji. Dengar. Laknat. Di mana Al-Masih itu mati menebus dosa manusia? Di mana? Dor. Kalaupun Al-Masih yang datang Di itu Injil ditulis, Bang. apa sih? Di mana di dalam konsep Al-Masih mati menebus dosa manusia itu di mana? Hah? Al-Masih atau Mesias dibunuh untuk menebus dosa manusia itu di mana? Tunjukkan ke saya. Nah, sekarang giliran Anda bicara, silakan. Dah di-mute terus. Di mana? Yesaya 53 itu jelas bahwa Mesias, Al-Masih itu dibunuh. Untuk menebus menanggung dosa. kesalahan. Untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Iya, di sini kan tadi udah dijawab. Mana coba udah tunjukkan dibaca. di mana di Yesaya menebus Ya dosa-dosa. ampun Tuhan. Di mana? Coba. Ini, Bang, tadi. Nomor Iya, berapanya? tertinggap ayat 5. Nomor Bang. berapa? Ayat Dijawab 5. nomor. Ini udah dijawab dari tadi. Nomor 5. Dia tertikam oleh pemberontakan. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Oke. Ganjaran yang mendatang keselamatan ditimpakan Ntar dulu Bang Billy biar kepadanya. dulu dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke. Ya kan, ayat 7 ya, dia dianiaya, kenapa tapi loncat? dia membiarkan. Kenapa saya loncat ke nomor biar 7? cepet, Bang. Biar cepat, Bang. Oke, nggak apa-apa, saya baca ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, tapi jadi Tuhan kita di menimpakan sini siapa? kepadanya. Kita di sini orang. siapa? Semua orang, bangsa Israel sesat. Tuyul, penipu, Ya udah, pembohong. lu diam ada yang punya kitab dong nyoba ya. Sabar dulu, sabar. Iya. Sabar dulu sebelum ke akhi Billy. Saya katakan samamu ya. Kalau kamu itu pengikut pembinasa keji ya, pembinasa keji aja. Jangan sok-sokan pakai kitabnya orang Yahudi. Di sini di dalam kitab Yesaya 53 jelas dikatakan, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering ini? Maria. Maria tidak digauli aja hamil. Jadi ini bukan untuk Yesus. Tanah kering yang dimaksud di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah, kalau Anda mengatakan tanah subur apa Maria, berarti dia harus pura wanita yang subur. Sementara di situ dikatakan sebagai tanah kering. Tunas yang tumbuh dari tanah kering. Apakah Maria ini tanah kering? Bukan. Udah bisa saya jawab. Sampai dulu, bukan tanah iya. kering. Lanjut. Berarti bukan Yesus. Sementara kalau dia itu adalah orang yang disebut tanah kering, lebih cocoknya adalah Elisabet. Harus anaknya Elisabet, karena Elisabet itu adalah orang yang mandul, orang tua yang sudah tidak bisa hamil. Itu tanah yang kering. Maria ibunya Yesus, tanah yang subur, akar. Itu mandul. Sementara pura itu subur. Maria cocoknya apa?
Kalau dia dikatakan sebagai tanah yang kering, Elizabeth cocoknya. Berarti hanya Yahya Pembaptis, bukan Yesus. Kemudian Anda mencoba menarasikan di Yesaya 5. Yesaya 53 nomor 5-nya. Di situ dikatakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Anda mengartikan kata kita ini untuk Romawi Yunani. Tak ada malunya Anda itu. Siapa yang bilang, Bang? Saya dari tadi nggak ada bilang ngomong Yunani. Anda mengatakan semua manusia Ya Tuhan, kucluk. tolong. Amin. Orang ini mengatakan kita itu siapa? Semua manusia katanya. Betul, betul. Ada rekamannya kok. Loh. Sementara penyembah manusia pertama kali itu adalah Romawi Yunani. Tapi kan Katolik. nggak spesifik cuma Romawi Yunani, Bang. Jadi ini Yesaya 53 Anda ingin mengatakan bahwa untuk Romawi Yunani. Saya nggak ngomong gitu dari tadi, Bang. Tapi Anda mengatakan semua orang. Oh iya, semua orang. Ya. Berarti Anda ada sesuatu yang Anda tutupin. Anda malu mengakui bahwa Mesias. Tutupi, Bang. Ya udah, yang agama pertama yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Agama pertama yang Menjadikan Kristen. Yesus Tuhan. Yes, dia Kristen. Katolik kan? Oh ya, oke. Terus kenapa Anda malu mengakui itu? Ngakui apa, Bang? Mengakui bahwa pertama agama yang masuk yang menyembah Yesus itu adalah Romawi Yunani. Maka saya bertanya, apakah kata kita di Yesaya 53 itu Romawi Yunani? Romawi, kok bisa jadi Romawi Yunani itu gimana? Ya elah, Kekristenan nggak itu, paham. ya Kristenan itu. Berapa nyawa nggak nyambung dia? Belanda yang pertama. Belanda itu cuma ikut dari kerajaan Roma. Ada aja. Saya lanjut. Roma itu kekristenan Bang. jadi di Nah, Roma itu nyambung abad dia. keempat baru, Bang. Memang itu memang betul. Iya. Memang betul. Jadi Anda cacat sejarah menjelaskannya. Kok cacat kalau... sejarah? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Konsili-konsili yang dibentuk itu yang ada, itu tujuannya apa? Endingnya menjadikan Yesus itu Tuhan. Mulai dari apa yang terjadi Yerusalem, konsili ini yang ada di Yerusalem, sampai kepada konsili-konsili yang terjadi kemudian. Konsili Nikea, semuanya rujukannya endingnya Yesus menjadi Tuhan kan? Ada ndak konsili yang khusus menceritakan tentang Yesus dari orang-orang imam-imam Yahudi? Nggak ada kan? Nggak ada. Tadi. Nah. Diam dulu kau, diam dulu. Oh ya udah lanjut Bang, lanjut. Penderitaan yang digambarkan dalam ayat yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 5 ini memang rata-rata dialami oleh nabi. Dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan sebelum Yesus. Bahkan di dalam kitab saudara pun dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar membunuh para nabi. Apakah cuma Yesus yang mengalami seperti itu? Lalu nabi-nabi yang dibunuh sama mereka tidak mengalami? Nabi-nabi Yerusalem tidak mengalami? Nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka itu tidak mengalami, sementara mereka membantai para nabi. Apakah cuma Yesus? Saya katakan ini adalah cerita untuk mereka. Jangan Anda mengatakan itu untuk Anda. 1 Raja-Raja 19 nomor 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Elohim semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yesus lebih duluan mana dengan ini? Nabi-nabi ini. Enak kali Anda membawa-bawa datanya orang. Jadi dalam hal penderitaan, dalam hal dihinakan, dalam hal diasingkan, bukan yang baru terjadi pada utusan Tuhan untuk mereka. Jadi bukan hanya Yesus yang mengalami itu. Jangan Anda mimpi Yesaya 53 itu untuk Tuhan Anda. Yang spesifik kemudian, sabar dulu, napa? Yang spesifik kemudian dalam Yesaya 53 yang data nomor 5 itu, bilur-bilur yang menjadi penyembuh. Lalu kemudian Anda mengatakan, menganggap bahwa Yesus juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok untuk beliau
karena ada kalimat itu. Coba Anda pelajari lagi. Dalam bahasa Ibrani, bilur-bilur adalah haburah, yang berasal dari kata habar, yang berarti kekasih. Nyambung enggak? Kok bilur jadi kekasih? Bang, izin bang. Bang, Karena kau nggak ngerti original teks, bro. bang izin aku ada peringatan karena OS tidak aktif, jadi udah aku selingi pantun dikit ya bang. Ada si Bani, ada cabang di One. Si Ergi bobok di lubang. Jadi gini bang One, pergi cebok dulu ya bang. Pakai air. Silakan lanjut. Ya, jadi harusnya yang ada di situ adalah dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh. Bukan bilur-bilur yang menjadi penyembuh, hanya dicocok-cocokkan dengan perjanjian baru. Memalukan. Makanya Gimana, Bang? Anda Dicocokkan ke perjanjian baru, nggak salah bang. Ih, apa sih ini orang ini? kitab Septuaginta itu bukan orang Yahudi langsung. Sini dulu, oke, kita bahas dulu. Saya tanya dulu sama Anda, Septuaginta itu berasal dari mana? Septuaginta itu setahu saya dibuat di Mesir. Ya, terus cara perjalanannya sampai ke Roma itu kayak mana? Cara perjalanannya. Iya. Ya kan memang orang-orang Yahudi di Mesir dia tidak ngerti lagi bahasa asli, jadi karena terus? bahasa lingua francanya adalah bahasa Yunani. Yunani, jadi terus? ditranslate ke dalam bahasa Yunani. Untuk siapa? Untuk siapa kitab itu? Untuk siapa kitab itu? Untuk orang Yahudi pertamanya. Untuk orang. Terus kenapa bisa ada di dalam kerajaan Romawi menjadi kitab? Bagaimana prosesnya? Kena langsung. Kenapa? Enggak ada masalah buat saya. Kenapa ada duduk di dalam agama kekaisaran Romawi kitab Septuaginta ini? Bukankah kitab Septuaginta itu diterjemahkan untuk orang Yahudi? Iya. Ya, terus kenapa ada di tengah-tengah agama Romawi, agama Katolik? Loh, di Alkitab itu dijelaskan, Yesus berkata keselamatan itu dari Israel. Oke ya. Jadi perjanjian barumu itu diupayakan sabar. Perjanjian barumu itu dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi dengan cara dirubah dan dirubah. Makanya pernyataan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, kata haburah yang berasal dari kata habar yang berarti kekasih, itu dirubah supaya cocok dengan perjanjian baru, sehingga kalimatnya yang harusnya dan oleh kasihnya lah kita menjadi sembuh itu diganti menjadi bilur-bilur menjadi penyembuh. Wah, supaya Yesus itu dianggap sehingga cocok untuk kalimat yang ada dalam perjanjian baru. Namun Bung, kalau kamu belajar, bukan hanya Yesus saja yang memiliki kasih seperti yang kau ceritakan itu, melainkan para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu juga penuh dengan kasih. Bagaimana Nabi Musa mengasihi umatnya, bagaimana kemudian Nabi Daud Salomo mengasihi mereka, itu semuanya. Sedangkan Yesus, mana bukti kasihnya kepada umatnya? Mau ditangkap pun lari dia. Coba. Jadi tolonglah, jujurlah, ini kitabnya orang tidak ada hubungannya dengan Roma, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Demikian. Oke. Makasih banyak. Lu diam dulu, bro. Ini yang punya kitab ada di sini. Kita dengerin dia. Dari tadi Anda nyolong-nyolong kitab orang. Saya setengah mati tadi nelpon Bang Billy. Terima kasih Bang Billy udah kembali. Silakan. Diam dulu. Ya. Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Ya, selamat malam teman-teman semua. Akhi Zuma. Iya, Akhi. Silakan, Akhi. Coba jelasin lagi, saya 53. Jangan capek-capek Bang Billy. Ini kita pandai dikeroyok-keroyok di orang ini. Oke, Isaya 53 tadi dari ayat berapa? 4, 5. Isaya 53 itu harus kita pahami dari Isaya 52 dulu, baru kita paham identitas yang disebut di situ. Nah, di seluruh kitab Yesaya, mulai dari 44 sampai 53 sampai 56 ya misalnya, yang disebut hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, selalu begitu ya dikatakan. Jadi identitas di situ adalah sebagai Israel dan Yakov itu sama ya. Ya, kalau saksi-saksiku dalam bentuk apa?
jamak, ya, saksi-saksi kan jamak Israel. Nah, jadi identitas sang yang menderita itu, hamba yang menderita itu bukan kepada Yesus. Kita lihat pula di Yesaya 53 ayat 5 tadi. Nah, ini terjadi korupsi ayat di sini ya. Tidak ada kata tertikam, sama sekali nggak ada. Fehu mecholel mi pesainu meduka. Nah, artinya dia dibuat sakit. Jadi bukan dia tertikam, nggak ada. Kalau tertikam memakai kata dakaru, sama sekali bukan. Jadi itu mesti dipahami dari teks dan konteks asli. Kata mecholel itu sakit, dan terus ada kata meduka, ya, di crush, dihancurkan gitu. Nah, maksudnya apa sih? Ya, kepada siapa ini? Ini ditujukan kepada the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Nah, siapa mereka itu? Kalau kita lihat, saya buka ya kamera open cam. Kita lihat pola bahasa. Bisa dibesarkan, host. Nah, ini bukan berbicara soal future tense sama sekali, enggak. Tunggu bentar. Mana ya? Oke. Mana sih open cam-nya udah? Oke. Mana ya tadi? Aku nggak mau open cam ya. Tunggu bentar. Bisa itu. Aku nggak mau ya. Coba dibantu open cam, bisa nggak? Coba terima tuh. Tutup lagi. Nih. Itu tinggal diterima. Nggak bisa ya? Tuh, Mbak Mili, tinggal diterima. Nah, sah. Udah bisa tadi. Ulang ya? Itu bisa. Open cam. Berikan Mbak, balikin kamera itu. Oke. Nah, ya, ini fehu mecholel. Nah, ini sakit artinya. Holy, dia kata holy, sakit. Fehu mecholel, dibuat sakit, ya. Terus mipasainu meduka, dan dia dihancurkan. Nah, kita lihat grammar bahasa ini merujuk kepada past tense. Jadi kita harus tahu Yesaya itu ditulis tahun berapa. Yesaya itu dia karirnya itu 86 tahun, dari tahun 619 nih, lihat. Ya. Dari tahun 619 sampai 533 sebelum Masehi. Ya. Jadi ini bukan berbicara future, tapi ini berbicara sesuatu yang sudah terjadi. Past tense, makanya he was wounded. Nah, dia dibuat sakit, ya. Jadi itu he was berarti kan bentuknya lampau. He was wounded because of our sin, oleh karena dosa-dosa kita. Crushed because of our iniquity, dan dia dihancurkan oleh karena kesalahan kita. He bore the chastisement that made us whole, and by his bruises, dan oleh karena lukanya we were healed, kita sudah disembuhkan. Jadi ini we were healed ini bentuknya past tense, bukan future tense. Semuanya ini bentuk past tense dari tahun berapa? 619 sampai 533, bukan merujuk kepada nubuatan Yesus. Nah, ini udah pasti ya. Pertama, terjadi kesalahan terjemahan, nggak ada kata tertikam. Mecholel itu sakit. Nah, sekarang kalau kita iakan saja, ini merujuk kepada Mesias. Tunjukin di dalam seluruh kitab
Tanakh bahwa Mesias itu bernama Yeshua atau Yesus. Nggak ada seluruh kitab orang Yahudi perjanjian lama itu yang namanya Mesias yang menjadi raja namanya Yeshua, nggak ada. Tapi di seluruh kitab Tanakh yang akan menjadi raja Israel itu adalah Daud. Buka Yeremia 30 ayat 9. Ve'afdu et Hashem Elohim ve'et David malkam asyarakim lahem. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan YHWH Allah mereka dan kepada Daud raja mereka asyarakim lahem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi tidak pernah merujuk kepada Yesus, dan Yesus tidak pernah satu pun namanya dituliskan secara eksplisit maupun secara hints atau petunjuk di dalam seluruh kitab Tanakh. Jadi jelas ini bukan merujuk kepada Yesus, tapi kepada hambaku yang menderita, kepada siapa? The righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Siapa mereka yang dibuang pada waktu itu termasuk Yesaya? Itu ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga termasuk Yesaya. Oke, mereka adalah sisa-sisa orang benar. Jadi tidak ada Yesus. Lanjut. Oke, Bang, boleh saya tanggapi, Bang? Halo, Bang. Bang Billy. Ya, silakan. Sudah. Oke. Jadi Yesaya 53 itu Anda bilang bahwa buat bangsa Israel. Gitu ya? Nah itu kan tadi Terus sudah saya jabarkan Iya. dengan sekolah bahasa. Iya dihina, berarti Israel dihina, dan kita yang dimaksud siapa, Bang? Kita itu bangsa. Bangsa-bangsa. Israel. Bangsa kami, bangsa Israel. Loh, jadi bangsa Israel, Gini. penyakit Kamu tahu nggak, dialah the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Orang-orang benar dari bangsa Israel. Jadi orang Yahudi itu karena kesalahan mereka ya di zaman dahulu, mereka dibuang kemana? Ke Babylon. Nah, oleh karena dosa-dosa bangsa, nah ini the righteous remnant, sisa-sisa orang benar dari Israel juga turut menderita. Begitu, makanya itu bentuknya past tense semua. We were healed. Oleh karena lukanya kita setelah disembuhkan, bukan akan disembuhkan. Itu berbicara soal past tense, bukan future tense secara gramatikal bahasa. Oke. Jadi saya cuma tanya, ia itu siapa, kita itu siapa, Bang? The righteous remnant of Israel, ya. Siapa itu? Dan kita, ya sisa-sisa orang benar. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ada Yesaya, dan orang-orang yang itu ianya siapa, kitanya siapa gitu loh, Bang, supaya jelas ya, gitu. Kalau yang nonton orang aja denger kok, orang pada paham nih. Aku jabarin ya udah gini. Oke, Bang, iya itu siapa, Bang? Ya, the righteous remnant, sisa-sisa orang benar dari Israel. Sisa-sisa orang benar. Nah, berarti bukan Israel dong. Sisa-sisa orang benar dong. Dari Israel. Jadi gini, bangsa Israel. Jadi bukan Israel secara keseluruhan dong. Iya, kalau kan the righteous remnant aku bilang sisa-sisa orang benar dari bangsa Israel. Berarti mereka bukan bangsa Indonesia. Iya benar. Tadi Anda bilang bahwa katanya dari pasal 44 hambaku itu Yakov. Tapi ternyata tiba-tiba Anda berubah jadi ini adalah orang-orang sisa-sisa bangsa Israel, dan kitanya adalah bangsa Israel. Hambaku. Itu rancu, Bang, rancu menurut saya. Rancu. Kita lihat, buktikan hambaku engkau Israel. Kita lihat hambaku engkau Israel ya. Hamba Israel. Kita lihat. Kamu kan mau lek kan bahwa yang sebut hamba itu harus Israel. Kita lihat. Adakah Yesus di situ? Kalau ada Yesus saya masuk Kristen, benar. Malam ini juga saya masuk Kristen. Siap, Bang. Iya. Kalau tertulis di dalam seluruh kitab Tanakh bahwa Yesus akan menjadi raja, saya masuk Kristen malam ini. Puji Tuhan. Iya, kalau ada. Oke, kita lihat dari Yesaya 44 ayat 21. Engkau ingatlah semuanya, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Lah, tuh hambaku siapa? Yesus. 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Kita lihat lagi. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. 44 ayat 21 tuh. 45. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau. Yesaya berapa lagi? 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, hai Israel. Mana Yesusnya di sini? Saya boleh, Bang?
Ya, sekarang saya kamu sanggah di mana tertulis, ada nggak tertulis engkaulah hambaku Yeshua, ada nggak di dalam surat Yesaya? Sabar bang. Enggak, Tadi kan jawab dulu pertanyaan saya, jawab dulu. Ada atau loh, tidak? saya sanggah dulu dong. Ya sabar dulu, Baru saya nanti tanya tinggal. dulu. Ada nggak di dalam seluruh Yesaya yang disebut hamba itu namanya Yeshua? Oke. Ya, jawab dulu itu. Ya siap. Tidak ada. Ya. Cuma Siap. saya bantah nih bang. Ntar dulu Paulus. Yesus perkataan Yakub. Terus Ntar dulu pertanyaannya Bang Billy dijawab dulu itu. Ulangi pertanyaannya Bang Billy. Diulang. Oke, kita sudah membuktikan bahwa disebut yang hambaku dari seluruh kitab Yesaya adalah Israel. Nah sekarang Nggak, pertanyaannya. saya nggak setuju itu. Iya udah, sekarang buktikan di dalam saya seluruh. buktikan. Sabar, Bang. Pertanyaan saya jawab dulu. Di seluruh kitab Yesaya ada nggak yang disebut hambaku Yeshua? Jawab. Ya, oke. Ya, Nggak ada kalau yang hambaku Yeshua. Nah, Tapi kan terima sabar dulu bang. Terima kasih, tidak ada. Ya, Amin. sama-sama bang. Makasih bang. Sama-sama bang. Tapi gini bang, Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Tadi klaim Anda bahwa setiap hambaku pasti Yakub. Ini Yesaya 20 ayat 3. Seperti hambaku Yesaya. Israel. Gagal. Tadi nggak dengar tadi. Tadi nggak dengar ayatnya berbunyi Israel. Iya, Dengar Anda nggak kan tadi? bilang. Iya, Anda klaim bahwa semua kata hamba itu mengacu kepada. Ini jangan melebar ke cabang-cabang. Ini tujuannya ke Yesus bukan yang lain ya. Jadi terbukti Yesus nggak ada di sana ya. Saya mau membantah Iya, dulu klaimnya dong. Udah cukup. Jadi tadi dia udah mengatakan bahwa tidak ada Yesus dalam kitab Yesaya sebagai hamba. Terima Ya kasih. udah itu doang yang mau dicari, nggak ada yang lain. Iya. Nggak usah dilebarin ke cabang. Oke. Sama kalau menurut saya itu perkataan Yakub itu sama tingginya dengan Yesus. Berarti dia mewakilkan sama itu. Seperti itu. mewakilkan saya juga dong. Bang Billy, Beda lah. gimana dengan Yesaya 20 ayat 3 itu Ntar bang? dulu. Yesaya 20 nggak ada nyambung. Ntar dulu, diam dulu kau. Kenapa Paulus? Ya, Perkataan Yakub tadi sama perkataan siapa satu lagi tuh sama tingginya seperti itu. Jadi ya Apa nggak seperti perlu. siapa? Itu. Yesus. Tadi ada dua kan, Yakub sama siapa tadi satu lagi ya bang? Israel. Siapa tadi apa? Israel. Ya Yakub ya Israel. Gimana sih kalian belajarnya? Kan Yakub tuh namanya diganti menjadi Israel. Iya, maksud aku Iya, ya saya perkataan tahu. itu juga sama Itu tingginya dengan Kristen. Yesus. Bukan Ada kamu, yang bukan kamu. muter-muter semua ini. Bukan kamu. Ini yang Sekarang gini aja, biar cepat Bang Juba nggak nganggur tuh. Saya tanya Bang Billy, ada nggak? Apa yang dijelaskan Zuma itu udah clear, sangat clear, very clear. Ada nggak Bang Billy? Di Yesaya itu nubuatan untuk Yesus, ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nubuatan tentang Yesus di kitab Daniel memang ada. Yang menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel adalah Yesus. Oke, baik. Satu, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama. Kedua, apakah Yesaya 53 itu terjemahan bahasa Indonesianya ada yang keliru atau tidak? Bang Billy. Waduh, banyak sekali. Lihat tadi kata meholel dibuat jadi tertikam. Nggak ada tertikam, itu dakaru. Dakar. Kita lihat di dalam Zakaria 12 ayat 10. Ya, mereka melihat kepadaku yang tertikam. Nah, itu menulis dengan kata dakaru. Nah, kalau di situ tidak ada kata tertikam. Dia tertikam oleh karena dosa-dosa kita, nggak ada. Dia dibuat terluka oleh karena dosa-dosa kita. Meholel sakit sorry. Meholel itu mirip sakit. lah bang. Diam Nggak dulu, bisa bentar dong. aku yang nanya Billy, Nggak diam bisa. dulu kamu. Kalau dibuat sakit, kholi itu sakit. Nah, kalau dakar itu tikam, beda sakit sama tikam, gimana sih? Oke, Nggak ada lagi kalau itu sakit ya, Bang? penafsiranmu. Bentar Nah, dulu. kalau kamu mau tafsir, kita lihat dari semua tafsir yang ada dalam kitab Tanakh oleh para hakam atau ulama Yahudi, itu merujuk kepada the righteous remnant of Israel, sisa orang benar dari orang-orang Yahudi. Bukan merujuk kepada Yesus. Makanya ketika kamu menyatakan di dalam Yesaya 53 atau seluruh Yesaya tidak ada Yesus sebagai hamba, terima kasih, memang benar tidak ada. Lanjut. Oke, Boleh saya tanggapi? ntar dulu jangan lo. Saya nama Billy, tanggapi lu kayak bisa aja lu. Dari tadi bisa, kau bonyok kalau Bang Juma, diam dulu. Justru karena bisa saya tanggapi. Sekarang Kalau saya bisa tanya diam sama kau, dong. ada nggak nubuatan Yesus untuk Yesaya 53? Ada. Yang mana? Ya itu Yesaya 53 tadi sudah saya baca. Yang mana? Poin
yang dia tertikam oleh dosa kita. Oke, ditanggapi Bang Billy. Tertikam, astaga, nggak ada kata tertikam, buset dah. Oh. Ya oke lah, dia dibilang dibuat salah sakit, terjemah ya. kalau kamu tuh benar-benar ya. Sekarang Bang, tadi yang bilur-bilur benar nggak Bang itu artinya Bang? Bruises. Tunggu dibuka Halo, Bang originalnya Billy. aja lah. Bang Billy, Iya, bruises iya. itu benar nggak? Bilur-bilur nggak artinya? Iya, bruises itu apa ya, semacam Apa memar. wanita cantik tadi katanya? Memar. Makasih. Memar ya Bang, makasih Memar. Bang. Berarti Bang Juma salah tadi. Sekali lagi saya tanya, One, kamu nekat benar-benar itu untuk Yesus ya saya? Iya, Oke. Bang saya Billy, buktikan boleh? kalau kau salah apa resikonya? Ya namanya debat kok. Coba baca original teks saja deh. Iya. Oke. Gini ya, kita harus paham, ini gaya bahasanya past tense loh, past tense. But he was wounded. Was itu bentuknya past tense, bentuk lampau, bukan future tense. Dari tahun 613 sampai 533. Dari tahun itu ketika Ntar dulu saya tanya dulu Bang Billy, diam dulu. Di situ tadi ditanggapi Bang Juma, di situ tanah kering. Gimana itu Bang Billy? Israel. Ya. Baik. Yang kedua di situ ada orang kaya. Wah, mati deh bagian situ. Ya, jadi yang banyak yang nggak nyambung tentang Yesus itu di sini ya. Dia dibawa ke pembantaian, seperti apa, domba dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, sampai 2 kali kata tidak membuka mulutnya. Kita lihat pas 2 kali juga Yesus membuka mulutnya ketika dia mohon kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan kedua ialah Eli Eli lama azabtani, 2 kali. Jadi ini tidak ada penggenapan soal Yesus, karena Yesus itu membuka mulutnya. Sementara the righteous remnant of Israel, sisa-sisa orang suci dari Israel tidak membuka mulutnya ketika dibawa ke pembantaian. Kita lihat ya, sebagai seorang bangsa, begitu orang Israel itu dihajar di pembantaian, mereka nggak membuka mulutnya. Ditembak sama Hitler, dijajarin duduk rapi semua, berdiri di gas pembantaian, mereka nggak membuka mulutnya ketika mereka harus mati. Ya, siapa yang melakukan itu? Oten. Ya. Nah, ini tidak cocok karena Yesus membuka mulutnya 2 kali. Jadi nggak cocok. Domba di sini tidak membuka mulutnya ketika dia dibantai. Nah, terus di ayat yang ke-8 ya, by oppressive judgment he was taken away ya. Aku lihat dulu ininya. Ayat 8 nih paling penting. Mana 53 ayat 8 ini paling penting. Ayat 8, oke. 53. Ini penting ya. Ini banyak terjemahan yang salah di sini ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya mati kalau mati kalau tentang nasibnya. Nasib dalam bahasa Ibrani itu mazal. Ada di situ ada kata doro, tentang keturunan. Nah, kita buktikan secara tekstual. Ini memang kurang ajar ini saudara-saudara Kristen ini ketika Iya, ketika mereka membaca daripada kitab kami ini dihajar dengan pemahaman Tuhan menjadi manusia. Jadinya begini, sensor Tuhan menjadi manusia harus segera dilepaskan dari otak kalian, sehingga ketika kalian membaca nubuatan, kalian akan tahu kebenaran itu. Kita lihat. Nih, saya buka open cam ya. Jadi di sini ada kata Doro, keturunan. Kata Doro. Mana ya Doro nih? Aku buka nih. Ajarlah cepet lah dia. Diam dulu. Kata Doronya. Supaya kau punya ilmu semua. Oke. Ini kata Doro. Ya. Doro artinya apa? Keturunannya. Kenapa jadi nasib? Tentang nasibnya. Sian amat Yesus nasibnya.
Karena kalau dikasih keturunannya Yesus nggak punya keturunan, jadi dirubah jadi nasi. Itu dia kecerdikan daripada teman-teman Paulus. Kenapa? Mereka merubah teks-teks di dalam kitab Yesaya ini supaya dicocok-cokin dengan Yesus. Padahal kalau ini tetap menjadi kata keturunannya, maka gagal Yesus digambarkan untuk menjadi hamba yang menderita karena tidak ada keturunan Yesus. Makanya dijadikan nasib, ya. Nah, terus yang selanjutnya ada kata di dalam matinya ia nih. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Loh. Di mana kata asirnya? Nih. Asir, Pak. Itu orang kaya. Nih. Asir orang kayanya kemana? Diganti jadi penjahat ya. Kita lihat, Mbak, King James saja, King James, ya. Nih. And he made his grave with the wicked and with the rich. Dengan orang kaya. Kok jadi di sini penjahat-penjahat? Kenapa? Seakan-akan bisa menggambarkan penjahat yang di kanan dan kiri Yesus. Maka tergenapilah nubuatan Yesaya tentang Yesus. Padahal nggak ada suatu kejahatan tekstual. Lanjut. Parah ya. Demi untuk Yesus dirubah artinya, maknanya ya ke Indonesia ya. Udah boleh saya tanggapi, Bang? Apa lu mau tanggapi? Lu punya ilmu di situ? Iya, siap. Nah, saya kalau mau tanggapi saya tanya. Kalau Doro itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Saya tanggapi dulu, Bang. Nggak bisa ini dulu saya tanya. Kalau nggak lu diam, saya kembali ke Banyuma. Bang Billy, kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang? Nggak mau no ini. Siap. Doro itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? One. Iya, tadi kalau itu kan udah dijelasin tadi. Iya, apa? Di antara penjahat-penjahat. Kok asir itu? Doro yang lo maksud? Oh, Doro tadi Bukan. apa ya? Saya nggak ngikutin tadi. Ayat 8 tadi, ayat 8. Ayat 8 ya. Oke. Ya, saya masa nggak boleh tanggapi. Terus saya. Ya kenapa keturunan berubah menjadi nasibnya? Apa hubungannya? Lo jangan tanya sama saya. Tanya sama LAI, Bos. Ya kau ikuti LAI apa ikuti penjelasan? Dengerin dulu. Kau ikuti yang kau percaya. Dengerin. Yang kau percaya LAI atau penjelasannya Bang Billy? Saya percaya bahasa asli, Bang. Saya ulang pertanyaannya. Kau percaya LAI atau penjelasannya Bang Billy? Ya, saya percaya bahasa asli. Nanti saya pelajari lagi bahasa asli. Ya udah lu diam, kembali ke Bang Juma. Bang Juma silakan. Loh, masa saya nggak cuma boleh denger? Udah itu doang, nggak ada. Saya nggak suka melebar. Saya moderatorin. Bang Juma kembali ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Bang Juma aja melebar kemana-mana dari tadi, Bang. Iya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa sekuat apapun kemudian saudara mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan kemudian konsep yang dijual Roma Yunani itu ke Indonesia, tidak akan pernah Anda bisa menemukan titik terangnya di sana. Karena kitabnya Yahudi bercerita tentang mereka sendiri. Kitab Yahudi itu hanya internal keturunan dari Nabi Yakub. Tidak boleh diganggu-gugat. Oke, datang Kristen mengambil kitabnya orang, lalu mencocok-cocokkan dengan perjanjian baru mereka. Nah, sedangkan kitab yang mereka gunakan orang-orang Yahudi sebagai praktisi Torah hari ini, itu bukan kitab Septuaginta. Septuaginta ini mengalami kemudian perubahan demi perubahan untuk dicocok-cocokkan kepada perjanjian baru. Jadi kami umat Islam ini aja yang mau dibodohin. Korban di luar daripada orang Yahudi ini yang kemudian ingin dikristenkan. Karena kalau orang Yahudi, tidak mungkin. Dia yang punya kitab, mereka yang punya kitab. Kalian hanya mau kemudian mengkristenkan orang-orang di luar daripada Yahudi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan menggunakan terjemahan-terjemahan seperti itu. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi seberapa kali kami umat Islam itu mengatakan Yesaya 53 itu bukan untuk kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Tidak ada dalam kitab perjanjian lama Tuhan menginginkan
menghapus dosa dengan menumbalkan anak manusia. Itu tak ada. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan itu. Jadi saya simpulkan, iblis bekerja sama dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada saat itu. Di dalam kitab pun tertulis ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam kepala, kumpul mereka sepakat untuk membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan Roma. Tidak ada mereka membunuh Yesus, sepakat untuk kemudian Yesus menebus dosa. Tidak ada itu. Itu muncul nanti di Roma. Diroba, pemutarbalikkan kemudian kebenaran oleh si pembinasa keji. Lahirlah Kristen Katolik dan seterusnya. Demikian. Oke, saya tanggapi Anda bilang bahwa yang ini adalah Anda maksud pembinasa keji kan Paulus. Sedangkan surat-surat ini kan ditulis bukan oleh Paulus. Tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu bukan Paulus yang nulis, Bang. Tentang Yesus mati di kayu salib itu. 4 Injil itu sudah menulis. Itu bukan tulisan Paulus, Bang. Kan memang nubuatannya akan datang penyesat-penyesat. Banyak penyesat yang akan datang. Tetapi narasi yang Anda bangun itu juga Paulus menuliskan tentang Yesus disalibkan. Bahkan Paulus lebih hebat lagi. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Kan itu. Ya kalau itu kami percaya, tapi kan punya dasar. Jadi gini. Dasarnya? Tadi kan saya sudah bilang. Saya melihat abang ini benar-benar pakai double standar ganda. Comot satu ayat itu di dalam Lukas berapa tadi yang bahwa harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat, tapi Anda nggak baca juga, nggak mau menutup mata bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali di Alkitab. Saya catat itu ada 10 pernyataan Yesus bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Nah itu Anda tutup mata. Kenapa? Karena Anda punya narasi, bahwa narasinya bahwa yang disalib bukan Yesus. Makanya Anda comot ayat yang mendukung narasi Anda, tetapi yang jelas-jelas tertulis, yang eksplisit Anda nggak mau terima. Itu namanya munafik, Bang. Oh, itu bukan munafik. Apa? Itu bukan munafik itu. Apa kalau bukan karena munafik, saya tidak Bang? punya kepentingan di situ. Saya hanya mendudukkan perkataan Yesusnya. Anda punya kepentingan. Bohong kalau Anda nggak punya kepentingan. Kepentingan Anda mempertahankan iman Anda. Nah, sekarang begini, Al-Quran saya ada nggak yang bisa bantah terkait dengan Nabi Isa? Tidak disalibkan. Tentang apa? Nabi Isa tidak disalibkan. Semua. Sejarawan ahli mana? apa namanya? Sejarawan. Tacitus, Flavius Josephus mengatakan, Marbar Serapion mengatakan Yesus disalibkan, Nabi Isa disalibkan. Iya. Bukannya yang disalibkan itu Yesus. Targum. Ada Nabi Isa disalibkan. Targum Babylon itu menyatakan bahwa Yesus itu yang disalib malam Paskah. Anda mau butuh apa lagi? Catatan sejarah ada, catatan dari Kristen ada. Cuma dari catatan Islam aja yang abad itu beda nggak ada sendiri. kan yang bicara mengenai Nabi Isa? Nggak ada kan? Ketawa lagi. Sekarang begini, permasalahannya begini. Sekarang begini, menurut Yesus ini, andai saja orang Yahudi itu tidak diharamkan membaca perjanjian baru, kalian itu sudah dikuliti sama mereka. Menurut Yesus, jangan menurut Anda, menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis menurut Yesus di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Gimana Bang? Saya nggak ngikuti, ulang. Menurut Yesus, dia akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan yang tertulis. Yang tertulisnya di perjanjian lama atau di perjanjian baru menurut Yesus. Perjanjian lama, ya penggenapan nubuatan Yesus di perjanjian lama kan? Tapi kemudian Yesus sendiri berkata loh, ini Yesus sendiri berkata bahwa aku akan mati, aku akan dibunuh dan mati, bangkit pada hari ketiga. Itu berulang kali. Mau saya bacain ayat-ayatnya? Oke. Anda mengatakan Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan itu. Tetapi Yesus mengatakan yang harus terjadi adalah yang tertulis. Nah, itu dia.
liciknya abang tuh begitu. Anda double standar. Yang jelas-jelas Yesus katakan, Anda nggak mau ambil. Lucu, lucu. Pada saat Yesus berkata seperti itu, yang tertulis pada saat itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Dari tadi saya minta catatan eksplisit, nggak ada. Sekarang Dengarkan. Coba dengarkan. Ini Yesus sendiri yang mengatakan loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Oke, saya ikuti permainan abang. Sekarang menurut Yesus mana yang ayatnya? tertulis kan? Oke. Nah, Saya ikuti pada permainan saat abang lah. Yesus mengatakan itu, perjanjian lamakah atau perjanjian baru yang sudah tertulis? Pada saat Yesus berkata seperti itu. Oke, saya ikutin permainan abang. Perjanjian lama, Bang. Oke. Biar senang. Loh, memang kayak begitu. Ya, ayo lanjut. Terus kenapa Anda ketika bercerita tentang kepergian Yesus, Anda membawakan surat-surat dari perjanjian baru? Karena itu perkataan Yesus sendiri. Alamak. Yesus sendiri yang ngomong loh, Bang. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Nah kan inilah caranya liciknya abang. Kenapa saya yang licik? Sabar dulu. Anda nggak mau baca pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, tapi Anda cuma comot satu ayat yang mendukung narasi Anda. Itu cara curang. Kok jadi saya yang harus didukung? Bukannya Yesus yang harus didukung? Didukung? Saya nggak Loh, yang berkata bahwa aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis itu saya atau Yesus? Nih Bang, saya bacain aja ayatnya ya Bang, daripada abang muter-muter nggak jelas. Iya muter, kurang ajar ente. Anda yang muter-muter, kok saya yang suruh muter-muter. Nih, Yesus menyatakan akan disalib itu dari Matius 16 ayat 21. Saudara, saya tanya dulu Anda, saya tanya dulu Anda. Ayat 2. Banyak Saya tanya dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang sudah tertulis atau yang akan tertulis? Sesuai yang sudah tertulis. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Pada saat Yesus berkata-kata kepada muridnya, yang sudah tertulis di situ perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah, muncul buku kemudian yang mana Yesus mengatakan aku harus disalib, aku harus mati, aku begini. Menurut Yesus, yang harus digenapi yang tertulis atau yang baru akan ditulis? Oke, gini Bang. Gini bang. Ini dari tadi. Gini bang. Apa sih? Anda percaya perkataan Yesus yang itu toh? Bahwa aku kan akan itu hasil pergi. penyelidikan. Iya sabar dong Bang. Aku masih coba menyelami cara berpikirnya Abang ini. Ya tadi kan Abang bilang bahwa Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dengan sesuai dengan yang kitab tertulis. Ya itu ditulisnya di mana? Pernyataan itu di Injil kan? Anda percaya perkataan Yesus yang itu, tetapi perkataan Yesus yang lain Anda nggak mau terima. Itu kan double standar. Dari tadi saya udah bilang. Saya terima Yesus mengatakan dia mati di salib. Saya terima juga. Ya udah. Tapi sekarang perkaranya adalah Yesus mengatakan yang terjadi dan harus digenapi yang tertulis di kitab para nabi. Oke lah saya ikuti. Siap. Lalu yang mana yang harus saya ikuti antara dua perkataan Yesus ini? Dia yang mati dengan catatan yang baru ditulis, atau dia harus menggenapi tentang apa yang tertulis? Yang mana yang harus saya ikutin? Yang harus Anda ikuti yang eksplisit lah. Kalau yang implisit itu tafsir Bang. Anda harus pakai penafsiran. Itu yang implisit. Kalau eksplisit itu terang benderang, nggak perlu ditafsir lagi. Ayat yang Anda bilang itu harus membutuhkan penafsiran. Oh berarti Yesus bohong ya? Bukan bohong. Bukan bohong. Loh, saya harus mengikuti kan pengakuan dia yang mengatakan saya harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat.
nubuatan di kitab Taurat nih saya bacain nubuatannya kejadian 3 ayat 15, Keluaran 12 ayat 5 sampai 7, Bilangan 24 ayat 17, Yesaya 7 ayat 14. Coba Yesaya salah satu aja dari Taurat. 2, Zakaria pasal 9 ayat 9. Taurat Bang, Taurat. Jangan gila, Taurat aja coba. Kejadian 3 ayat 15. Nah, silakan. Taurat kan? Ya, silakan. Iya. Apa? Kejadian 3 ayat 15. Iya, apa Bentar, di situ? saya baca sama keturunan. Iya, itu Apa? tahu. Ya apa? Apa di situ? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu, iblis. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Dalil itu apa hubungannya? Yesus yang meremukkan kepala